Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Apa kabar malam hari ini saudaraku? Waduh, saya percaya kita tetap bersuka cita karena saya percaya ada pandemik, nggak ada pandemik, Tuhan tetap melindungi kita. Ada pandemik, nggak ada pandemik, kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan karena janjinya jelas. Saudara dikasih dalam Tuhan bahwa Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Nah Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini saya rindu membagikan sebagian daripada firman Tuhan buat setiap kita. Selama 25 menit ke depan, saya rindu setiap kita duduk manis untuk dengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan jelas katakan, firman adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi setiap jalan-jalan kita. Kalau kita berjalan dalam kegelapan, maka kita akan terantuk. Kita nggak bisa mengambil setiap keputusan, ya kan? Kenapa? Karena dalam kegelapan. Tapi kalau firman Tuhan menerangi hidup kita, kalau firman Tuhan menerangi jalan-jalan kita, maka kita tahu keputusan-keputusan apa yang harus kita ambil, sikap apa dalam kita menghadapi masalah dan pergumulan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri topik hidup yang dipakai oleh setan, saudaraku. Ya kan, mungkin sebagian kita berkata, wah pendeta nih judulnya aneh-aneh aja, masa orang percaya hidup bisa dipakai setan. Sebentar dulu saudara dikasih dalam Tuhan. Memang tercatat saudaraku bahwa ada orang-orang yang sudah mengenal Kristus, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus masih bisa dipakai oleh setan. Dan ini yang akan kita pelajari. Jangan sampai di masa-masa pandemik ini bukannya kita jadi berkat buat orang lain, kita nguat orang lain, kita menghibur orang lain, kita mendoakan orang lain, namun justru hidup kita dipakai oleh setan untuk membawa perpecahan, membawa huru-hara, membawa sikap hati yang justru membuat orang semakin jauh dari Tuhan, kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Ini yang akan kita pelajari bersama-sama, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya malam hari ini ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan bagi setiap kami, sehingga malam hari ini menjadi malam berkat, malam sukacita, malam lawatan Tuhan, malam perjumpaan kami dengan Tuhan melalui firman-Mu. Karena itu Bapa, urapi masing-masing kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan, kita lihat Alkitab kita sama-sama. 1 Petrus 5 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Alkitab mencatat seperti ini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, iblis, si bolis, ya kan, roh jahat sampai sekarang masih mencari orang. Iblis masih cari jiwa sampai sekarang. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita masih cari jiwa nggak? Atau kita sudah nyaman dengan keadaan kita? Atau kita sudah nyaman dengan apa yang kita miliki sehingga kita lupa bahwa amanat agung Yesus Kristus harus kita kerjakan? Jangan pernah lupa, iblis sampai sekarang masih mencari orang. Alkitab mencatat, ia mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi ada dua jenis orang, sudah yang dikasih dalam Tuhan. Ada orang yang bisa dimakan oleh iblis, ditelan oleh iblis, iya kan? Ada orang yang tidak bisa ditelan oleh iblis. Karena itu dia cari orang-orang yang dapat dia telan, yang dapat kemakan oleh intimidasi, kemakan oleh ketakutan, kemakan oleh kekhawatiran. Sudah dikasih dalam Tuhan. Ayat 9, perhatikan dari 1 Petrus 5. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi Alkitab mencatat kita bisa melawan iblis hanya dengan iman. Bagaimana kita bisa beriman? Ya, Alkitab jelas katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi jelas yang bisa mengalahkan iblis adalah ketika kita banyak mengkonsumsi firman Tuhan.
Iya kan? Kita banyak membaca firman, maka iman akan timbul. Dan dengan iman itu kita dapat mengalahkan iblis. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, setiap kita masih ada kemungkinan untuk ditelan oleh iblis. Karena Alkitab mencatat, sampai sekarang iblis terus berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum. Dia cari-cari orang yang dapat ditelan. Dia cari siapa yang bisa jadi santapan empuknya. Dia cari mana orang-orang yang gampang ditakut-takuti, gampang diprovokasi, gampang dipakai untuk jadi alat perpanjangan tangan iblis, untuk memecah belah, untuk menyebarkan roh-roh hawa nafsu jahat, ya kan? Sehingga akhirnya apa, saudara? Sampai sekarang iblis masih mencari. Berarti saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ada orang-orang yang nantinya hidupnya dipakai oleh iblis. Iya kan? Karena iblis memakai orang. Dia cari orang yang dapat ditelannya. Sehingga akhirnya ketika orang itu dapat ditelan oleh iblis, dia akan gunakan orang itu untuk menjadi perpanjangan tangannya. Nah, perhatikan selanjutnya Efesus pasal 6. Ayat 11 dan ayat yang ke-12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi iblis menyerang melalui tipu muslihat, iya kan? Iblis menyerang memakai tipu daya, iya kan? Dan di zaman saudara dikasih dalam Tuhan, Adam dan Hawa diserang, kita tahu, melalui tipu daya memakai firman. Memakai firman sudah dikasih dalam Tuhan. Iblis menyerupai ular, akhirnya mengintimidasi dan menipu Hawa dengan memutarbalikan firman. Sehingga akhirnya Hawa terjebak dan Hawa jatuh sudah dikasih dalam Tuhan bersama-sama dengan Adam. Jadi Alkitab bilang, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Hati-hati dengan tipu muslihat iblis. Sehingga akhirnya kita pikir kita sedang berjalan dalam kebenaran, ternyata kita sudah salah jalan. Dan ayat 12 bilang begini, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Jadi jelas lawan kita bukan yang ada darahnya, bukan yang ada dagingnya. Lawan kita adalah roh-roh jahat, setan-setan, penghulu-penghulu di udara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, berarti dalam hidup kita percaya kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Either kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi pembawa damai, atau kita dipakai oleh setan menjadi pemecah antara satu dengan yang lain. Iya kan? Sehingga akhirnya kalau kita mengerti kita adalah pembawa-pembawa damai, kita akan membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Kita di rumah tangga sebagai seorang suami, kita menjadi pembawa damai. Kita sebagai seorang istri, kita menjadi pembawa damai. Sebagai seorang orang tua, kita menjadi pembawa damai bagi anak-anak kita. Demikian pula anak-anak jadi pembawa damai. Sehingga rumahku adalah sorgaku, tercipta di tengah-tengah rumah tangga dan keluarga kita. Iya kan? Nah, jadi saya pelajari begini, saudara. Jangan sampai kita di satu sisi beribadah kepada Tuhan, namun di sisi lain kita ternyata sedang dipakai oleh setan untuk menyerang sesama. Loh, memang bisa? Oh, bisa. Lah, lihat saudara dikasih dalam Tuhan. Yesaya 29 ayat 13, firman Tuhan bilang begini, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini telah datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan apa? Dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi lip service, saudaraku. Ini yang saya bilang, jangan sampai kita pikir kita sedang beribadah kepada Tuhan, kita secara tubuh datang kepada Tuhan, bibir kita memuliakan nama Tuhan, tapi pada kenyataan hati kita sedang menjauh. Dan berbahaya sekali, saudaraku, kalau hati kita sampai menjauh dari Tuhan. Kita akan jadi orang-orang yang munafik. Kita akan jadi orang-orang yang munafik. Topeng luarnya menyembah Tuhan, topeng luarnya memuji memuliakan nama Tuhan, tetapi hatinya busuk, hatinya jahat. Dan orang yang seperti ini sedang berjalan atau sedang hidup dalam dua dunia. Maksudnya apa dua dunia? Di satu sisi dia seakan-akan menyembah Tuhan, dan tanpa dia sadari dia menjalankan ibadahnya ternyata hanya sebagai rutinitas saja, tapi hatinya jauh. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, kalau sampai hati kita yang menjauh,
Yang Tuhan perlukan dalam hidup kita adalah hati. Tapi ternyata kita datang kepada Tuhan hanya sekedar tubuh kita bawa. Namun hati kita tinggalkan di rumah. Hati kita jauh dari Tuhan. Dan ternyata hati kita sedang dipakai oleh iblis untuk menyimpan kedendaman, untuk menyimpan kebencian, untuk menyimpan kepahitan terhadap sesama. Ini yang saya bilang. Di satu sisi kita pikir kita sedang melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tapi ternyata kita sedang dipakai oleh iblis. Hati kita menyimpan dendam, hati kita menyimpan benci. Yakobus 4 ayat 8 bilang begini, saudara. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Jadi Yakobus mengingatkan kepada orang-orang berdosa. Diingatkan, ayo tahirkan hidupmu, dekatlah, datanglah kepada Tuhan, sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi Yakobus menegur kepada orang-orang yang mendua hati, yang hatinya jauh dari Tuhan, yang hatinya kotor, ya kan? Makanya dia bilang, sucikanlah hatimu. Orang yang mendua hati, dia bilang dalam Yakobus 1 ayat 8, orang yang mendua hati gak akan tenang dalam hidupnya. Apa maksudnya orang yang mendua hati? Ini, di satu sisi tubuh kita layani buat Tuhan. Di satu sisi bibir kita memuji menyembah Tuhan. Namun di sisi yang lain, hati kita ternyata sedang jauh dari Tuhan. Hati kita mengalami kekosongan, saudaraku. Kita hanya menjalankan rutinitas agamawi setiap minggu, mungkin setiap hari hari-hari tertentu kita memuji menyembah Tuhan, tapi di hari-hari yang lain kita memaki orang karena hati kita jahat. Kita simpan iri hati, kita simpan kedendaman, kita simpan kebencian oleh karena hati kita tidak lagi diisi oleh firman, tapi hanya bibir kita yang kita pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Orang yang mendua hati tidak akan tenang. Dan tanpa dia sadari ternyata dia sedang dipakai oleh kekuatan gelap untuk menjadi atau memiliki roh pemecah antar tubuh Kristus. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Jadi saya pelajari, saudara dikasih dalam Tuhan, malam hari ini jangan sampai kita hidup dipakai oleh setan. Kita ini sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Kita ini sudah dimerdekakan oleh kuasa Kristus melalui kematian anak Yesus Kristus disalib. Kita diselamatkan oleh kematian Yesus dan kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Masakan kita mau kembali lagi dipakai oleh roh jahat, dipakai oleh kuasa-kuasa kegelapan sehingga hati kita menjauh dari Tuhan. Dan saya pelajari kapan seorang hidupnya bisa dipakai oleh setan. Hati-hati, saudara. Yang pertama saya pelajari kapan seorang hidupnya bisa dipakai oleh setan. Orang yang hidupnya dipakai oleh setan ketika hatinya dipenuhi dengan kebencian. Hati-hati. Bibir kita memuliakan Tuhan. Tuhan bilang tadi dalam Yesaya 29 ayat 13, tapi hati kita menjauh. Kenapa? Karena hati kita seringkali dipenuhi dengan kebencian. Hati kita seringkali dipenuhi dengan kedendaman. Sehingga akhirnya kita lupa bahwa kita sedang beribadah kepada Tuhan tanpa kita sadari. Namun kita masih menyimpan kebencian. Iya kan? Dalam 1 Yohanes 3 ayat 15 jelas Alkitab bilang bahwa seseorang yang membenci saudaranya, wow, dia dikategorikan sebagai seorang apa, saudara? Pembunuh. Ngeri, saudara. Ngeri. Bahkan Alkitab jelas katakan tidak ada seorang pembunuh yang memiliki hidup yang kekal. Jelas. Jadi kalau ada sampai orang yang membenci sesamanya, membenci saudaranya, ya mungkin saudara bilang, tapi pendeta nggak tahu kasusnya kan? Kasusnya tuh dia begini, dia begitu, dia sudah buat ini, dia sudah buat itu. Apapun jenis kasusmu, kalau kita menyimpan kebencian, Alkitab sudah katakan kau adalah seorang pembunuh. Dan tidak ada seorang pembunuh yang memiliki hidup yang kekal. Dengan kata lain, jangan mimpi masuk surga. Kau pikir kau ada orang dalam kah? Iya kan? Iya kan? Ada orang bilang begitu, sampai bertemu di di surga gitu kan. Memang hidupnya kacau, tapi memang kita ada orang dalam, saudara. Surga nggak ada orang dalam, saudara. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kita mesti ingat, jangan sampai hati kita menjauh dari Tuhan, karena yang Tuhan cari hati. Yang Tuhan cari hati. Jangan sampai hati kita menjauh dari Tuhan. Tubuh kita datang sama Tuhan, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Tuhan terlebih memerlukan tubuh kita, hati kita, karena ketika hati diubahkan, maka tubuh kita akan mengikuti perubahan. Amin, saudara. Jadi yang pertama, kapan seorang hidupnya bisa dipakai oleh setan? Saya pelajari ketika yang pertama, hatinya dipenuhi dengan kebencian. Ada orang-orang yang sampai sudah melayani Tuhan namun masih bisa membenci suaminya, membenci istrinya, membenci adiknya, kakaknya, membenci bahkan orang tuanya.
Sampai sebegitunya. Sampai akhirnya setiap minggu dia melayani Tuhan. Setiap hari mungkin dia berdoa, berpuasa. Namun hatinya sulit sekali untuk melepaskan pengampunan. Wow, saudaraku. Ya mungkin bisa dibilang agak sedikit aneh gitu kan. Ketika dia berdoa, kira-kira apa sih yang didoakan? Bukankah Yesus bilang ampuni barang sesuatu yang engkau tahu dalam hatimu antara engkau dengan sesamamu. Sebelum engkau berhadapan dengan Bapa. Sebelum engkau berdoa, ampuni dulu kesalahan samamu. Apakah itu tidak menghakimi diri kita? Ketika kita menghadap Tuhan, apakah kita tidak malu? Kita menghadap Tuhan dengan hati yang masih dipenuhi dengan kebencian. Lalu kita bilang, kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni apa yang sudah saya buat selama ini. Tapi giliran Tuhan menuntut pengampunan bagi saudara-saudara kita. Kita bilang, aduh nanti dulu deh Tuhan, berat ini berat. Dia udah terlalu menyakiti hati saya. Come on, sudah dikasih dalam Tuhan. Jangan sampai ingat tipu daya iblis. Memakai kebencian dan akhirnya menghancurkan hidup kita. Ingat iblis triknya saudaraku. Dia menipu. Dengan alasan-alasan tertentu dia akan berkata, ya wajar lalu benci ya kan. Abis lu ditipu ya wajar lalu benci. Abis urusan-urusan tanah, urusan-urusan warisan lu gak dikasih tahu ya wajar lalu benci. Akhirnya dengan kewajaran-kewajaran ini iblis mainkan perannya. Kita masuk dalam tipuan saudara. Dan iblis menang. Hati-hati. Jangan sampai kita berikan kesempatan untuk iblis mulai ambil alih hati kita. Jadi yang pertama, kapan seorang hidupnya bisa dipakai oleh setan? Seorang akan bisa hidupnya dipakai oleh setan ketika hatinya dipenuhi dengan kebencian. Yang kedua, kapan seorang hidupnya bisa dipakai oleh setan? Ketika menganggap diri yang lebih hebat daripada orang-orang lain. Ketika seseorang menganggap diri lebih hebat dari orang lain, dia sedang jatuh dalam roh kesombongan. Menganggap diri, wah saya nggak perlu orang lain, saya aja yang paling hebat di hadapan Tuhan nih. Saya aja yang dipakai Tuhan, saya aja yang diurapi Tuhan, yang lain nggak ada. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, kita sedang jatuh dalam dosa kesombongan. Dan dosa kesombongan sangat berbahaya. Kenapa? Karena tidak terlalu mencolok, saudara. Kita pikir kita nggak melakukan dosa, tapi tanpa kita sadari kita sedang angkuh, kita sedang sombong, kita sedang congkak dan menganggap diri paling hebat daripada orang-orang lain. Suatu kali murid-murid ribut tentang siapa yang lebih besar di antara mereka, saudara. Namun Yesus menegur mereka dalam Matius 20 ayat 26 dan 27. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, Yesus bilang, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Yesus mengajarkan berbeda dengan apa yang dunia ajarkan. Dunia mengajarkan kalau engkau merasa yang paling hebat, engkau merasa diri yang paling bisa, berarti engkau adalah superior, engkau paling dahsyat, engkau paling luar biasa, engkau number one, sudah dikasih dalam Tuhan. Tapi Yesus mengajarkan dengan cara-cara yang berbeda. Yesus bilang apa? Bahwa kalau engkau pengen terkemuka, kalau engkau ingin menjadi besar, hendaklah engkau menjadi seorang hamba, hendaklah engkau menjadi seorang pelayan, hendaklah engkau ada di bawah, dengan kata lain. Iya kan? Sehingga akhirnya berbeda apa yang Yesus ajarkan, apa yang karakter atau peraturan sorga ajarkan, prinsip kerajaan sorga dengan prinsip dunia jelas berbeda. Ya kan, prinsip dunia adalah jadilah nomor satu. Prinsip dunia adalah halalkan segala cara supaya engkau bisa ada di atas. Prinsip dunia adalah makan karena apa yang kuat dia yang akan bertahan. Sama kayak hukum rimba gitu saudara. Siapa yang kuat dia yang akan hidup. Tapi Yesus menawarkan sesuatu yang berbeda. Iya kan? Yesus menawarkan bahwa jadi hamba. Keep hamba, tetap di bawah. Kenapa? Karena Tuhan tahu mengangkat orang-orang yang rendah hati. Wah, indah sih saudara. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan tahu mengangkat orang-orang yang rendah hati. Tuhan tahu mengangkat orang-orang yang humble. Kita cukup rendah hati. Kita cukup berkata, Tuhan asal punya Tuhan saya cukup. Dan tahukah saudara, ketika kita berkata seperti itu, maka Tuhan yang akan mempromosikan hidupmu. Jadi yang kedua, kapan seorang hidup yang bisa dipakai setan? Ketika menganggap diri yang lebih hebat, dia akan pandang rendah orang lain, dia akan pandang hina orang lain. Dan itu berbahaya, sudah dikasih dalam Tuhan. Nah yang ketiga, saya pelajari kapan seorang hidup yang bisa dipakai setan? Ketika dia mulai berhenti memperbaiki dan membenahi diri. Ada orang-orang yang mulai berhenti memperbaiki dan membenahi diri, akan menjadi orang-orang yang mulai sibuk untuk memperbaiki dan membenahi orang lain. Iya kan? Kenapa? Karena dia nggak mau koreksi diri. Kalau orang udah berhenti mengkoreksi diri, berarti dia sudah mulai sibuk mengkoreksi orang lain. Iya kan saudara?
Tapi kalau orang yang sibuk mengkoreksi diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, maka dia tidak akan punya kesempatan, tidak punya waktu untuk mengkoreksi dan memperbaiki orang lain. Kenapa? Karena saya masih mengkoreksi diri saya. Saya masih memperbaiki diri saya. Orang yang berhenti membenahi kekurangan diri sendiri karena dia sudah sibuk untuk membenahi kekurangan-kekurangan orang dan akhirnya mulai jatuh dalam dosa menghakimi. Wah, itu bahaya, saudara. Itu sebabnya Yesus menegur keras ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Yesus bilang mereka seperti orang-orang munafik. Iya kan? Yang melihat selumbar di mata saudaranya namun tidak melihat balok di matanya sendiri. Itu yang Yesus tegur. Jangan sampai kita ditegur oleh Yesus. Oleh karena apa? Kita sibuk urusin dosa orang tanpa mau memperbaiki dosa kita, kekurangan kita. Ini juga yang sering terjadi dalam keributan dalam rumah tangga. Suami hanya cari-cari kelemahan istri. Istri hanya cari-cari kekurangan suami. Orang tua hanya cari-cari kekurangan dan memperbandingkan anak-anak dengan anak orang lain. Wah, sakit hati, saudara. Iya kan? Anak-anak mulai hitung-hitungan kepada orang tua. Akhirnya apa? Mulai membanding-bandingkan, papa mama gak sama seperti dengan orang tua sebelah, tetangga-tetangga kita. Dia lebih hebat, dia lebih dahsyat. Saudara dikasih dalam Tuhan. Jangan sampai sudah dikasih dalam Tuhan, kita mulai membenahi, memperbaiki orang lain, akhirnya mulai mengkritik orang lain tanpa kita memperbaiki, mengkritik diri kita sendiri terlebih dahulu. Ini yang harus kita perbuat, karena diri kita tidak luput dari kesalahan. Siapa kita membenahi orang lain, siapa kita menghakimi orang lain tanpa kita melihat apakah kita sudah sempurna. Apakah kita tidak lagi jatuh dalam dosa? Apakah kita tidak lagi punya kelemahan? Iya kan? Akhirnya kita jatuh dalam dosa menghakimi. Nah, orang-orang yang ini, saudaraku dikasih dalam Tuhan, mudah sekali Alkitab bilang dimakan oleh iblis. Kenapa? Karena hanya akan melihat kekurangan-kekurangan orang lain tanpa mau melihat kekurangan-kekurangan dirinya sendiri. Amin, saudara. Nah, jadi yang pertama sikap hati tentang kebencian. Yang kedua, orang yang bisa dipakai hidupnya oleh setan adalah orang yang sombong rohani. Dan orang yang ketiga yang hidupnya bisa dipakai oleh setan adalah orang yang mulai menghakimi sesamanya. Dan yang keempat, yang terakhir, kapan seorang hidupnya bisa dipakai oleh setan? Ketika hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Me, myself, and I. Ini adalah sindrom akhir zaman. Aku tidak peduli dengan orang lain yang ada di sekeliling aku. Selama aku hidup beruntung, selama aku hidup diberkati, bodoh amatlah orang susah, bodoh amatlah orang ngalamin kekurangan. Yang penting hidup saya aman, hidup saya tenang, keluarga saya nyaman. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan pernah lupa kita ada untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Jangan mengaku diri mengenal Tuhan kalau engkau tidak pernah menolong sesamamu. Saya ulangi sekali lagi, jangan pernah mengaku diri mengenal Kristus kalau engkau tidak pernah menolong sesamamu. Ya, karena itu yang Yesus ajarkan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap tenagamu, dengan seluruh tubuh jiwamu. Dan hukum yang sama adalah kasihilah sesamamu. Jadi kita mesti mengerti, kita tidak lagi bisa hidup untuk diri kita sendiri. Paulus jelas bilang, aku hidup, namun bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Sehingga kita tidak bisa hidup seenak-enaknya, saudaraku. Iya kan? Ingat dong, kita masih ada orang-orang yang mungkin bisa kita kasihi. Ada orang-orang yang mungkin masih bisa kita tolong. Mungkin sebagian saudara bilang, tapi saya juga masih perlu ditolong, pendeta. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan membandingkan dirimu dengan apa yang ada di atasmu. Bandingkan dirimu dengan apa yang ada di bawahmu, sehingga engkau tidak berhenti bersyukur. Jangan pernah menganggap diri, saya kurang, saya nggak bisa, saya nggak mampu. No, Tuhan sudah kasih kapasitasmu. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Iya kan? Talenta itu diberikan untuk dikembangkan. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, ada orang-orang yang memang bisa mengembangkan. Tapi jangan sampai kita pikir, saya nggak bisa mengembangkan, lalu kita kubur. Akhirnya apa? Sama seperti orang yang menerima 1 talenta. Saudara dikasih dalam Tuhan, biarlah kita hidup saat ini bukan lagi untuk diri kita sendiri. Saya teramat yakin dan percaya hidup kita sudah Tuhan pelihara. Sekarang bagaimana setiap kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan? Kalau bicara untuk jadi berkat, tidak hanya bicara tentang finansial, tidak hanya bicara tentang keuangan, saudaraku. Kita bisa jadi berkat buat orang lain dengan senyum kita. Kita bisa jadi berkat buat orang lain ketika kita menggunakan tenaga kita. Kita bisa jadi berkat buat orang lain tatkala kita menyediakan waktu kita. Kita bisa jadi berkat buat orang lain tatkala kita mendengar masalah mereka dan mendoakan mereka. Jadi jangan pernah bilang, aduh saya pendeta nggak bisa jadi berkat buat orang lain. No,
Selalu ada cara untuk kita menjadi berkat. 4 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, Tuhan tolong kami supaya kami hidup tidak lagi dipakai setan. Kami hidup dipakai oleh Tuhan. Kami hidup dipakai untuk oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami rindu Tuhan, hati kami Tuhan jamah. Kami rindu, kami membuka hati kami untuk Tuhan tinggal dalam hati kami. Sehingga akhirnya hati kami tidak jauh dari Tuhan. Bukan hanya bibir, tubuh kami yang dekat dengan Tuhan. Tapi kami rindu tubuh, jiwa, roh kami, bahkan hati kami pun dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, biar firman termaterai dalam hidup kami. Langkah hidup kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan urapi kami. Firman yang kami boleh dengar pada malam hari ini boleh menjadi rema dalam hati dan hidup kami. Berkat-Mu turun atas teman-teman Sobat Maestro dimanapun mereka berada malam hari ini. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang meneguhkan. Kalau di antara mereka ada yang sulit menyimpan dendam dan sulit mengampuni, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan yang tolong sehingga mereka mampu dan sanggup untuk melepaskan pengampunan bagi orang yang mereka benci, bagi orang yang mereka sakiti. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus sehingga akhirnya hati mereka terbuka dan mereka mau menerima dan melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang bersalah kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu ada atas Radio Maestro, anugerah Tuhan sempurna atas Radio Maestro. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba mau berdoa dan hamba mengucapkan berkat. Haleluya, amin, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11. Yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813 5607 8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.